Bagaimanakah sikap Gereja Katolik terhadap patung atau gambar? Yang menjadi sikap dari Gereja Katolik bahwa baik patung maupun gambar sepanjang itu tidak untuk disembah sebagai Allah, maka tidak ada salahnya kita membuat gambar atau patung. Sebab gambar atau patung adalah karya seni, sama halnya seperti musik. Jika di gereja-gereja Protestan, musik dipakai sebagai alat untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, maka di dalam gereja Katolik pun demikian, bahwa patung ataupun gambar yang ada di dalam gereja Katolik hanya merupakan alat atau sarana saja yang membantu mengarahkan kita kepada Tuhan. Tanpa patung, tanpa musik, tentu kita tetap dapat berdoa, tetapi tentu tidak ada salahnya kita memakai keduanya jika itu membantu kita memusatkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Dan ingat, di dalam gereja Katolik juga kami menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, di Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Namun juga dengan seluruh panca indera kita. Maka di dalam gereja Katolik ada musik sebagai indera pendengar, ada patung atau gambar sebagai indera penglihatan dan peraba, dan ada juga wewangian seperti asap dupa sebagai indera penciuman. Semua itu hanya alat, hanya instrumen, sedangkan puncaknya adalah kita menyambut Ekaristi melalui indera perasa sebagai makanan rohani. Maka kitab Keluaran pasal ke-20 ayat 4 yang larangan membuat patung, tidaklah mungkin ayat ini dicomot dan hanya berdiri sendiri saja, tetapi disatukan melalui ayat 2 sampai ayat 5 menurut Santo Agustinus. Jika ayat 4 berdiri sendiri, ini sesungguhnya tidak mungkin diterapkan di dalam kehidupan kita manusia. Sebab manusia itu tidak akan henti-hentinya untuk membuat gambar atau patung atau image. Image adalah terjemahan tidak hanya terbatas pada patung, tapi juga gambar yang menyerupai sesuatu di langit maupun di bumi. Jika diterapkan secara harafiah ayat 4 saja, semua seniman, pelukis, pematung adalah pendosa yang amat berat. Semua museum-museum yang menyimpan lukisan, menyimpan patung-patung bersejarah, itu adalah menjadi tempat yang penuh dosa. Semua orang-orang Kristen tentu tidak boleh menonton TV, film, karena di dalam situ ada gambar yang menyerupai manusia, menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan. Dan kita juga dilarang tidak boleh memotret, memasang foto, tidak boleh melukis, tidak boleh menggambar, atau mengajarkan anak-anak dengan bantuan gambar-gambar. Tentu tidak boleh. Tidak boleh saling mengirimkan kartu Natal, karena di situ ada gambar Yesus. Tidak boleh membuat kandang Natal. Kalau kita mencomot ayat 4 saja. Padahal gambar-gambar sebenarnya juga berguna untuk mengajarkan iman. Terbukti di sekolah minggu banyak guru-guru mengajarkan anak menggunakan media gambar. Dan untuk diketahui, sebelum orang terlepas dari buta huruf di abad ke-12 di Eropa sampai abad ke-19, rata-rata di Asia, di Afrika menggunakan gambar dan patung sebagai jalan yang dipakai mereka untuk mengantar orang kepada Tuhan. Mungkin ini terasa aneh dan sulit untuk dibayangkan oleh kita yang hidup di zaman ini, karena kita semua tentunya dapat membaca. Tetapi jika kita hidup di zaman-zaman abad-abad awal seperti itu, tentu kita akan mengerti bahwa gambar-gambar atau patung, sepanjang gambar dan patung itu tidak disembah sebagai Allah, maka tidaklah merupakan berhala. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Gereja Katolik menanggapi bahwa patung itu hanyalah untuk membantu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, hanyalah sarana atau instrumen untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin.